Saya kasih contoh cepat-cepat ya. Tadi saya baca sore tadi, Pak Jokowi bilang, jangan membaca Jokowi undercover. Karena buku itu tidak ilmiah. Saya anggap itu hoax. Karena yang ngomong itu adalah presiden. Memberi penilaian pada buku tidak ilmiah. Tentu kita bisa bikin semacam simulasi. Dari mana Pak Jokowi tahu? Oh pasti. Kalau ada wartawan tanya dia akan bilang, kata Pak Tito, Kapolri. So, Pak Tito rektor UI atau rektor IPB itu. Jadi Anda lihat bahwa bahkan presiden menyebar hoax itu. Dari sudut pandang definisi itu. Kewenangan sampai sekarang orang yang pegang PDF dari buku itu di Uber. Loh itu buku itu nggak pernah dilarang. Kalau dilarang dasarnya apa? Berbahaya secara ideologis. Yang ada di publik adalah buku itu tidak ilmiah. Yang mesti menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya akademisi. Kampus maksudnya. Tapi buku itu nggak pernah dibicarakan di kampus. Justru dilarang dibicarakan di kampus. Jadi Anda lihat paradoksnya itu. Sesuatu disebut tidak ilmiah, tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Itu dalilnya. Nah hoax ini Pak Karni betul tadi, hoax ini dari zaman dulu jalan. Saya kasih contoh cepat-cepat. Dulu di Prancis ada seorang pemimpin, menteri. Dia itu setiap hari bilang, Prancis nggak ada masalah, kita punya banyak uang. Tapi besoknya dia keliling majakin rakyat. Bahkan pintu rumah yang kelihatan agak mewah dipajakin itu, pajak pintu rumah itu, ya bayangin. Jadi dia berbohong terus setiap hari. Saking keselnya orang, rakyat Prancis, si menteri itu kalau digambarkan di media massa, di pers, cuman digambarin hitam putihnya aja tuh. Gak pernah mukanya. Orang kesel jadi dibikin hitam putih. Bentuknya siluet. Nama menterinya Etienne Siluet. Jadi dari nama menteri itu dibuatkan meme yang mengolok-olok. Saya gak tahu siapa yang akan kita jadikan siluet hari ini nih. Dalam pembicaraan semacam ini. Menteri kah? Atau dia di tingkat lebih di atas lagi tuh. Jadi ini rejim akhirnya berbalik menjadi rejim pengatur kebenaran. Kan itu dalilnya tuh. Karena itu di dalam artikel yang saya tulis yang kemudian jadi kontroversi, saya bilang bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya. Data statistik dia punya. Media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya. Bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Misteri itu artinya ada yang masih tersembunyi itu. Sekarang siapa yang mau bongkar misteri itu? Satu orang mungkin nggak misteri. 554 itu satu pesawat jumbo jet itu. 554 itu sama dengan anggota DPR di Senayan. Bayangkan satu Senayan tuh orang Jakarta bilang koit tiba-tiba itu. Karena ini akut kan, tidak kronis. Tiba-tiba dalam satu jangka waktu yang pendek ada 550 orang meninggal tuh. Jadi sekarang mau ditanyakan misteri ini mau dipecahkan oleh siapa? Oleh dokter? Saya berterima kasih pada dokter Ani. Karena dia lakukan sesuatu beyond the call of duty. Melampaui tugas harian dia itu, melakukan riset. Karena itu dia mesti cari semua variabel, termasuk kerjaan KPPS. Jadi biasa aja itu, orang mau riset. Jadi yang ada adalah ibu dokter ingin memecahkan misteri itu. Saudara Putu dan saudara Adian ingin menghalangi misteri itu terbuka itu. Itu dua hal. Enggak, itu juga Tunggu dulu. Salah. Saya kira penghakiman nggak bisa seperti Saya itu. tidak menghakimi karena Itu argumen saudara tak tadi benar. Siapa yang menghalangi? halangi dengan cara supaya Cara dia apa? tidak- Cara apa? Apa buktinya saya menghalangi? Cara apa? Cara apa? Apa Cara buktinya saya Oke. menghalangi? diam saya terangkan. Cara apa? Ya diam aja saya terangkan ya. Enggak, cara apa? Anda Sekarang sudah saya menuduh. Ya saya tuduh saya Anda sudah terangkan. menuduh.
Karena itu saya mau Di terangkan mana? tuduhan saya. Di mana unsur menghalanginya? Sekarang saya terangkan. Ya, di mana? Oke, diam ya. Langsung Bung Rocky diterangkan Oke, secara mana jelas. ya? Menghalangi Maksud gimana? menghalangi itu apa? Sekarang saya terangkan ya. Pakai otak Di supaya mana langsung? Saya akan terangkan Iya. Tuan Besar. Gua Sebentar, Otak, otak, Bung otak, Adian, langsung mana? kita dengarkan Oke. keterangan dari Bung Rocky. Bung Adian. keterangan pertama datang dari isi kepala Ketua KPU mengatakan ini adalah kelelahan. Emang Ketua KPU dokter? Oh ya, dia bisa bilang, saya mendengar dari Dekan FKUI. Jelas, Dekan FKUI adalah dokter. Kenapa dia nggak kutip juga dari dokter yang lain? Karena Dekan FKUI lebih otoritas untuk mengucapkan anamnesis kedokteran. Benar? Salah. Dekan itu kerjanya administratif, bukan riset. Nggak, jangan ketua KPU. itu Butuh karena- menghalanginya di mana Bung Rocky tadi statement saya? Barusan saya terangkan, you menghalangi keterangan alternatif dari dokter yang bekerja melampaui tugasnya Beda, dan Gus. hanya Konteks mendengar dong. keterangan dari Aduh, Loh, saya sampaikan tadi ketika kalimat saya dibuka, saya Ini hak tidak saya. mau mengomentari persoalan analisa medis karena saya merasa tidak dalam kapasitas. Kalau tidak mengomentari, Tapi jangan saya, halangi. Sebentar. Kenapa you tapi halangi dia mau bicara? Loh, tapi saya mengkritik bagaimana Ya, itu namanya dia menghalangi. merendahkan pekerjaan itu dengan bahasa apa sih pekerjaan KPPS cuma Baik, mencatat. Bung Adian. Poinnya tadi sudah kami tangkap, Bung Adian, yang kalau saya itu. mengkritik itu dianggap menghalangi, cara berpikir Bung yang saya tidak pahami. Bung Adian, Dan tadi saya kita sudah kasih selesaikan Bung kesempatan. Rocky Gerung berbicara. Sebentar, saya sudah kasih kesempatan dia untuk menjelaskan di mana unsur saya menghalangi pekerjaan-pekerjaan dokter. Ada tidak? Barusan you halangi. Dia mau Loh. terangkan. You ngerti nggak? Loh, gimana Oke, saya mau- konteks dia dalam kapasitas sebagai dokter tidak saya halangi, tapi ketika keluar dari situ Bung mengatakan, Adian, cukup apa kita sih? berikan Cukup Bung ya. Rocky Tidak Gerung bisa berbicara. dong. Saya sudah minta tadi yang menjelaskan unsur menghalangi saya Kita mana? dengarkan penjelasannya Bung Rocky Gerung. Nggak, mana unsur Kita menghalangi? bermain dengan durasi, kami berusaha untuk membagi Saya durasi kasih di sini kesempatan secara adil. untuk menjelaskan unsurnya mana dia cerita KPU. Sedang Ya, saya terangkan. karena tuduhan itu nggak boleh. Bung Rocky, Halangi dilanjutkan. nggak bisa. Bung Rocky, kesempatan Anda untuk menjawab itu. Karena itu saya mau terangkan ya, saudara ya. Kalau ada dua perspektif, terima dua-duanya. Jangan hentikan. Bahkan you bilang bukan sekedar menghalangi, mengkritik pekerjaan dia. Loh, kok Dengar dulu. mengkritik? Dengarkan itu dengar, saya mau Saya terangkan. tidak mengkritik pekerjaannya. Yang saya Adian- mengkritik ucapannya. Iya. Jangan manipulatif loh. Sekarang saya terangkan tuh, kenapa Jangan ucapan manipulatif loh. Bung Adian, Kenapa cukup sampai di situ Anda Bung Adian. ternyata manipulatif. kenapa ucapan Saya kritik apa yang disampaikan. Kenapa Saya ucapan- tidak mengkritik pekerjaannya. Bung Adian, cukup sampai di situ. Kita Nggak bisa habiskan dong. pernyataan dari Bung Rocky Gerung. Lihat ya. Bung Adian. Anda harus tegas juga. Saya Kalau sebagai tuan rumah, kemudian Bung Adian dia- yang di sini yang mengatur seluruh kalau durasi dia- dialog di sini. Kalau dia memanipulasi kata-kata saya bagaimana? Apa saya tidak boleh membantah? Boleh membantah, Lu tapi saya kita kasih bantah kesempatan dong. Bung Rocky Gerung dulu sampai habis. Masa Karena saya Bung mengkritik Adian tadi sudah pekerjaan? mendapatkan. Gini ya, saya terangin ya. Manipulatif. Rocky. Pak, kali kalimatnya. Saya terangkan ya, pelan-pelan ya. Saya Aduh. terangkan pelan-pelan. Di dalam konsep kedokteran, apalagi medical ethics itu, seluruh variabel sosial harus dimasukkan di dalam rangka untuk menemukan kecenderungan-kecenderungan dari keadaan Itu konteks penyakit. yang berbeda. Yang saya kritik ucapannya Ya, yang justru itu. merendahkan. Ya susah juga Gini kalau nih, orang mau yuk. menjelaskan nggak diterima ya Yuk. susah Yuk, juga. tidak Nggak bisa dong. dialog, nggak bisa Saya dialog. terang. Nah gini, sampai akhir kalimat saya baru saya bantah ya, saya terangin ya. Bung Adian bukan- nanti kami beri kesempatan berbicara setelah Bung Rocky selesai. Bung Rocky. Atau mungkin Gini Bung ya. Andriannya mau bicara dulu, biar nanti sekalian Bung semuanya. Rocky, sekarang Bung Rocky-nya kesempatannya Bung bicara. Rocky Gerung. Ya karena itu, saya bicara saya belum selesai. Oke ya. Silakan. Nanti Ya, akan lanjut, mendapatkan porsi juga Kalau Bung Adian. keterangannya adalah soal kelelahan, yang mestinya tewas paling banyak itu adalah caleg. Karena kerjaan mereka lebih berat. Calegnya nggak tewas tuh. Logiknya begitu ya. Saya ingin ke Bang Rocky Gerung. Ada yang menarik, ada hal baru yang disampaikan rencana visi presiden terpilih 5 tahun ke depan menurut Anda, Bang Rocky? Saya berusaha cari mana yang baru dan mana yang tajam. Tapi nggak ada yang baru dan nggak ada yang tajam gitu. Karena apa? Karena Pak Jokowi berkeluh kesah terhadap pekerjaan dia sendiri selama 2014 ke 2019. Itu yang dia keluh kesahkan kan. Jadi dia mau menghajar dirinya sendiri. Dia mau mengontrol dirinya sendiri. Kan itu seluruh kan problemnya ada di dalam masa kepemimpinan dia sebelumnya itu. Yang kedua, ada obsesi untuk persatuan itu. Dan saya kira Pak Jokowi kurang mengerti tentang apa itu persatuan. Demokrasi itu bukan memaksakan persatuan. Demokrasi itu kayak
kayak kalau kita dandan itu pesta ada tulisan dress code. Ya itu bukan demokrasi. Demokrasi itu cross dressing justru tuh. Jadi biarin aja berbeda-beda. Karena itu Pak Jokowi nggak usah punya semacam obsesi untuk berada bersama rakyat. Dia boleh berobsesi itu, tapi dia mesti pastikan bahwa dia harus setia pada rakyat, tapi rakyat nggak perlu setia pada presiden. Kalau nggak, presiden nggak bisa diganti-ganti dong kalau rakyat setia terus. Itu inti dari demokrasi. Jadi presiden dia berada bersama rakyat dalam arti rakyat yang berbeda-beda. Ini mau disatuin tuh. Jadi Pak Jokowi gagal memahami demokrasi, dia ingin ada persatuan, padahal demokrasi tidak memerlukan persatuan. Demokrasi memerlukan pengelolaan perbedaan tuh. Itu. Calon presiden atau calon pemimpin berikut, dia bukan sekedar lolos elektabilitas. Yang nentuin elektabilitas siapa? Anda, bukan kan? Lembaga survei kan? Dan semua lembaga survei itu pembohong, penipu. Dia nggak pernah mempertanggungjawabkan dananya dari mana. Anda bayangkan di Eropa, harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya jatuh. Itu namanya pertanggungjawaban moral. Kalau Anda janji, Anda mesti jaga. Sekarang Pak Jokowi janji semua hal, nggak ada satupun yang dipenuhi. IKN itu tidak masuk dalam perjanjian dengan Anda. Tiba-tiba ada IKN. Kereta cepat, sampai sekarang mangkrak. Pikiran yang tidak diganggu itu bukan pikiran. Pikiran disebut pikiran kalau dia diganggu. Pikiran disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Maka tidak ada dialektika, tidak ada didaktika. Konyol. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol.